Marc Marquez adalah satu-satunya pembalap yang mampu membuntuti Jorge Martin dan Pecco Bagnaia di Grand Prix Sepang. Setidaknya pada tahap awal balapan sebelum ia terjatuh. Pembalap Gresini itu mampu bangkit dengan cepat untuk kembali ke lintasan yang membuatnya mampu meraih beberapa poin penting dalam perebutan posisi ketiga di klasemen. Penilaiannya tentang balapan tersebut. Hari ini adalah salah satu hari di mana Anda terjatuh dan terjatuh. Itu adalah salah satu hari ketika saya merasa lebih nyaman di atas motor. Mungkin akhir pekan ini adalah hari di mana saya merasa dalam kondisi terbaik. Saya sangat paham dengan posisi saya. Faktanya, ketika saya telah melewati lap sebelumnya, setelah melihat duel antara Martin dan Bagnaia yang sudah stabil, saya sempat melihat ke papan dan saya melihat bahwa Bastian ini tertinggal 2,5 detik. Dan saya memutuskan untuk bersantai, menyerah dan tetap di sana. Tapi terkadang hal ini terjadi. Positif. Akhir pekan yang sangat baik, jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Meskipun mengalami kecelakaan, ia masih berada di urutan ketiga dalam kejuaraan. Ini adalah pantang menyerah. Lebih dari untuk saya, ini untuk menghormati tim. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini saya melakukan kesalahan, saya terjatuh saat berada di posisi ketiga dan motor saya tersangkut. Setelah jatuh, itu tidak pernah sama, tetapi saya bisa kembali ke posisi ke-12. Kita lihat saja nanti di Montmeló. Catalunya akan menggantikan Valencia sebagai seri terakhir dalam kalender. Kejuaraan telah memutuskan bahwa Montmeló akan menjadi tuan rumah. Saya juga membayangkan bahwa sulit untuk menemukan balapan di sana dengan kalender yang begitu padat. Tapi kita lihat saja nanti berapa banyak waktu yang kita miliki. Yang benar adalah bahwa saya tidak tahu situasi global di Spanyol bagaimana keadaannya saat ini. Tapi ya, kami mengandalkan kejuaraan dan para pembalap pergi ke tempat yang mereka katakan. Setelah Grand Prix terakhir tahun ini, para pembalap akan tinggal di Montmeló untuk menjalani tes. Ya, saya hampir lebih suka melakukan tes di Montmeló daripada di Valencia. Berbicara sirkuit tata letak secara sportif. Secara sportif dalam hal track, saya lebih suka track yang lebih sulit bagi saya daripada track yang lebih kondusif untuk gaya berkendara saya. Mengapa? Karena Anda bisa melaju dengan cepat dengan segalanya. Jadi, track Montmeló karena karakteristiknya selalu sedikit lebih sulit bagi saya daripada Valencia. Dan tes ini juga penting untuk mengikuti perkembangan kami di Ducati. Marc Marquez melakukan 2 start yang bagus di Grand Prix Malaysia setelah bendera merah memaksa balapan dihentikan di lap pertama. Pembalap Gresini ini naik ke posisi ketiga di belakang Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, pembalap terkuat akhir pekan ini. Namun, di pertengahan balapan, pembalap Gresini itu terjatuh. Namun, ia bisa kembali bergabung dengan balapan dan melintasi garis finish di posisi ke-12. Pembalap tersebut berbagi perasaannya setelah balapan dengan mikrofon DAZN. Penilaiannya tentang balapan tersebut. Hari ini saya merasa lebih baik, terutama lebih tenang. Saya sangat jelas tentang posisi saya hari ini, yaitu posisi ketiga dan keempat. Ketika saya melewati garis finish di lap sebelumnya, saya melihat Bastian ini berada di posisi 2,5 dan saya berkata, baiklah, sekarang saatnya mengatur posisi keempat. Tapi ya, sepeda motor memang seperti itu, terkadang jika Anda sedikit bersantai, Anda akan terjatuh. Hari ini mungkin itulah yang terjadi. Itulah mengapa kami bisa kembali ke motor dan finish di posisi ke-12. Ya, itu sedikit menutupi kesalahan, tapi hari ini kami melakukan kesalahan. Marquez berbicara tentang pertarungan antara Martin dan Bagnaia, di mana ia menjadi saksi yang istimewa. Saya membayar mahal untuk mendapatkan tiket di barisan depan karena saya akhirnya terjatuh.
Tapi itu adalah pertarungan yang saya harapkan dari Peko, tapi saya tidak menyangka Martin begitu agresif. Dan terutama saat ia berada di posisi kedua, ia mencoba menyerang, ia mengambil banyak risiko. Karena selain bertarung, mereka juga melaju dengan cepat. Saya semakin jauh tertinggal dan yang lain melihat bahwa mereka juga tertinggal, jadi mereka bertarung. Tetapi pada saat yang sama mereka melaju dengan sangat cepat. Itulah yang Anda dapatkan ketika Anda bermain di kejuaraan dunia, mereka berdua mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Putaran berikutnya akan berlangsung di Barcelona setelah pembatalan Grand Prix Valencia. Pada akhirnya kejuaraan telah memutuskan bahwa balapan terakhir akan diadakan di Catalonia dan kita lihat saja nanti. Memang benar bahwa kami akan menemukan trek yang sangat berbeda dengan yang kami alami pada bulan Juni atau lebih, atau pada bulan Mei karena sekarang suhunya sangat berbeda. Kami harus beradaptasi dan melihat apa yang bisa kami lakukan. Marc Marquez menempati posisi kedua di podium dalam sprint race di Sepang. Marc Marquez melakukan start yang bagus pada sprint race di Sepang hari Sabtu, naik dari posisi kelima di grid ke posisi ketiga. Kecelakaan yang dialami Pecco Bagnaia membuatnya naik ke posisi kedua, namun ia tidak dapat berbuat banyak untuk melawan dominasi Jorge Martin. Bagaimanapun, ia puas dengan pekerjaan yang ia lakukan, seperti yang ia katakan kepada mikrofon DAZN. Rasanya naik podium sangat menyenangkan, kata Marquez. Terutama di sirkuit yang sejak kemarin menjadi lebih sulit bagi kami. Kami sedikit menderita, tapi kata menyerah tidak ada dalam kamus, Anda harus terus berusaha. Ketika ada hal-hal yang membuat Anda harus bekerja 2 kali lebih keras, itulah yang kami lakukan. Saya mulai pusing mencoba beberapa hal pada motor untuk menemukan setup yang lebih baik. Kami melakukannya untuk kualifikasi dan dari sana kami melakukan sprint. Kejutan, kami tidak menyangka bisa berada di kecepatan itu. Kami berhasil, jadi podium ini penting. Marquez menyaksikan langsung jatuhnya Bagnaia, meskipun ia memilih untuk bersikap konservatif. Ketika saya melihat Pecco terjatuh, saya mendorong untuk 1 putaran, saya mengambil risiko untuk 1 putaran. Saya melihat jaraknya sangat dekat dengan Martin. Saya sedikit pulih, tapi kemudian saya mulai berpikir sedikit juga. Saya melihat posisi kedua itu bagus, jadi hari ini kami finish di podium, besok kita lihat saja, jelasnya. Pembalap ini juga mengingat mereka yang terkena dampak dana di Valencia. Kami mengambil keuntungan dari fakta bahwa kami telah finish di podium untuk mendedikasikannya kepada semua orang di Spanyol, terutama komunitas Valencia, untuk melihat apakah butiran pasir kecil ini memberi mereka semangat. Tapi mari kita berharap situasinya akan membaik sedikit demi sedikit, ujarnya. Besok Jorge Martin akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia, meskipun Bagnaia tidak akan membuatnya mudah. Mudah-mudahan akan ada masalah. Jika ada kekacauan di sana, kami akan lebih dekat. Namun saya rasa besok Pecco akan melakukan apa yang ia lakukan hari ini, mengambil risiko, hanya itu yang tersisa. Posisi kedua di kejuaraan sudah pasti, jadi besok ia hanya perlu berada di depan Martin. Karena jika dia mengambil lebih banyak poin darinya besok, maka pertandingan akan berakhir, tapi kita lihat saja nanti.
Kami akan mencoba melakukan balapan kami, tujuannya adalah posisi keempat, semua yang datang akan kami terima, tutupnya. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, akhirnya semakin dekat dengan titel gelar juara dunia MotoGP 2024. Martin berhasil memenangkan sprint MotoGP Malaysia 2024. Martinator finish pertama usai menyelesaikan 10 lap yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu 2 November 2024. Start dari posisi kedua, Martin langsung meluncur dari garis start hingga berhasil mengamankan posisi pertama di tikungan 1. Sementara Bagnaia harus rela posisinya diambil alih pada awal lomba. Start yang baik juga dilakukan Marc Marquez yang mampu menempel Bagnaia dari urutan ketiga. Pada 2 lap awal, Martin mencoba membuka jarak atas Bagnaia dengan 0,2 detik. Namun, Bagnaia masih menjaga jarak agar tetap dekat dengan Martin. Akan tetapi bencana didapat Bagnaia saat balapan baru berlangsung 3 putaran. Bagnaia terjatuh di tikungan 9 usai kehilangan cengkereman pada bagian ban depan motornya. Terjatuhnya Bagnaia dan sementara Martin memimpin sprint membuat jarak poin menjauh menjadi 29 poin. Bagnaia belum beranjak keluar dari lintasan dan terlihat termenung di pinggir lintasan. Jatuhnya Bagnaia membuat Martin semakin nyaman di depan dengan memimpin lewat gap 0,9 detik. Marc Marquez naik ke posisi 2, sementara Enea Bastianini ke posisi 3. Persaingan di barisan terdepan untuk meraih kemenangan berakhir setelah Bagnaia terjatuh. Pasalnya, jarak antara pembalap di posisi pertama sampai ketiga sudah cukup jauh. Martin memimpin dengan gap 1 detik pada 2 lap terakhir, sementara Marquez unggul sampai 1,9 detik atas Bastianini. Hingga akhir, tak ada yang berubah pada posisi 3 besar. Francesco Bagnaia meraih pole position di kualifikasi MotoGP Malaysia 2024. Pebalap Ducati itu mengungguli rivalnya Jorge Martin. Pada sesi Q1 yang dihelat di sirkuit internasional Sepang Sabtu pagi, persaingan ketat menuju akhir. Pedro Acosta dan Brad Binder awalnya jadi pebalap yang masuk ke Q2. Tapi di penghujung, pebalap LCR Honda Johan Zarco tancap gas untuk berada di posisi pertama, menggeser Binder ke posisi kedua, dan Acosta harus rela start dari barisan belakang. Pada sesi Q2, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia sudah terlibat duel sengit di awal. Bagnaia mencatatkan waktu tercepat duluan sebelum dilewati Martin yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 57 detik. Itu merupakan rekor baru di Sepang dan dipertajam lagi oleh Martin menjadi 1 menit 56.553 detik di 8 menit waktu tersisa. Posisi teratas masih dipegang Martin hingga 5 menit sesi berlalu. Bagnaia masih berupaya untuk melewati catatan waktu Martin tersebut. Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Franco Morbidelli menguntit di belakangnya. Bagnaia kemudian melewati catatan waktu Martin dengan keunggulan 0,216 detik ketika waktu tersisa di bawah 2 menit.
Martin coba mengejar lagi menjelang kualifikasi habis, tapi gagal dan harus puas di posisi kedua. Sementara Bagnaia meraih pole dengan rekor waktu di Sepang 1 menit 56,337 detik. Alex Marquez membawa Gresini Racing start dari posisi ketiga. Morbidelli dan Marc Marquez melengkapi posisi 5 besar. Berada di posisi ke-6 hingga ke-10 adalah Enea Bastianini, Jack Miller, Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Brad Binder.